Nomor 2 tentang cost behavior. Yang A itu dia disajikan data maintenance cost dan machine hour dari Tuna Corp selama 10 bulan. Di sini ada datanya dan yang diminta itu tentukan formula biaya dengan metode high-low. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu mana variabel X dan yang mana variabel Y-nya. Untuk soal review tes ini, dia variabel X-nya itu dia machine hour dan variabel Y-nya itu dia maintenance cost. Kenapa? Karena si machine hour-nya itu dia mempengaruhi si maintenance cost-nya. Nah, selanjutnya itu kita menentukan nilai terendah dan tertingginya dari machine hour dan maintenance cost-nya. Nah, untuk nilai tertinggi atau highest-nya itu dia sebesar 160 untuk machine hour dan maintenance cost-nya itu sebesar 360. Didapat dari bulan ke-1 nih yang ini. Lalu selanjutnya itu untuk lowest-nya itu untuk machine hour itu sebesar 60 dan maintenance cost-nya itu sebesar 160 didapat dari bulan ke-5 yang ini. Nah, berarti difference-nya untuk machine hour sebesar 100 dan maintenance cost-nya sebesar $200. Nah, sebelum kita membuat persamaan Y sama dengan A plus BX, kita harus cari dulu B-nya. Nah, cari B-nya itu dia selisih cost dibagi dengan selisih volume. Untuk selisih cost-nya itu sebesar 200 dan selisih volumenya itu sebesar 100. Maka didapat B-nya sebesar $2 per machine hour. Nah, selanjutnya itu kita mau cari A dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, cara carinya itu kita bisa pakai nilai yang highest maupun nilai yang lowest. Nah, kalau pakai nilai yang highest itu dia pakai yang ini untuk X sama Y-nya, dan untuk yang lowest pakainya yang ini. Kita cari yang highest dulu ya. Yang highest itu dia di sini Y sama dengan A plus BX, berarti 360 sama dengan A, tadi B-nya udah kita cari, ditambah 2 dikali 160, maka 360 sama dengan A plus 320, maka 320 tinggal dipindahin posisi aja jadi negatif, maka A-nya didapat sebesar $30. Nah, untuk yang lowest itu dia Y sama dengan A plus BX, berarti 160 sama dengan A plus 2 dikali 60. Maka 160 sama dengan A plus 120. 120 tinggal pindah posisi aja, mengurangi 160, maka A didapat sebesar $40. Maka Y sama dengan A plus BX sebesar Y sama dengan 40 tambah 2X. Selanjutnya untuk soal B yang kedua, di sini ada data machine cost dan machine hour dari PT Was kami selama 10 bulan. Di sini ada datanya dari bulan Januari sampai dengan Oktober itu 10 bulan, lalu ada machine cost-nya dan ada machine hour-nya. Yang diminta, hitunglah fungsi biaya dengan menggunakan metode least square. Berarti kita di sini bikin tabelnya dulu. Bikin tabelnya, di sini ada bulannya dari bulan Januari sampai dengan Oktober, lalu ada machine cost-nya atau Y-nya itu diambil dari datanya yang ini aja, dari 50 sampai dengan 60, lalu di total Y-nya sebesar 900. Lalu selanjutnya untuk machine hour atau X-nya sama diambil dari data yang ada di tabel ini yang disoal, dari 1500 sampai dengan 1050. Di total, maka total X-nya atau machine hours-nya sebesar 19.000. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu tinggal machine hour atau Y dibagi dengan N-nya itu dia jumlah bulannya. Tadi dia kan 10 bulan ya. Maka 900 dibagi 10 sebesar 90. Lalu untuk X-nya berarti dia sebesar 19.000 dibagi 10 sebesar 1.900. Nah, selanjutnya itu kita cari X dikali Y. X kali Y-nya itu contoh di bulan Januari sebesar 50 dikali 1.500 sebesar 75.000. Seterusnya sampai bulan Oktober sebesar 1050 dikali 60, 63.000. Nah, itu totalnya jadi sebesar 1.880.000. Nah, selanjutnya itu di sini cari Y2-nya atau Y kuadrat.
Di sini Y kuadratnya itu dicari tinggal yang mesin cos ini, yang mesin cos 50 di bulan Januari dikuadratin sebesar 2.500. Seterusnya sampai dengan bulan Oktober 60 dikuadratin sebesar 3.600. Berarti total Y kuadratnya sebesar 89.250. Selanjutnya kita cari X kuadrat. X kuadratnya contoh di bulan Januari 1.500 dikuadratin sebesar 2.250 dan seterusnya, lalu ditotal maka X kuadrat totalnya itu sebesar 40.680.000. Lalu selanjutnya kita cari ke fungsi biaya metode regresi. Nah, untuk mencari B-nya, rumusnya itu dia N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X. Maka B-nya itu 10 dikali 1.880.000 dikurang 19.000 dikali 900. Lalu dibagi dengan 10 dikali 40.680 dikurang 19.000 dikali 19.000. Ini 10-nya dari 10 bulan dari Januari sampai dengan Oktober. Maka B-nya 1.700.000 dibagi dengan 45.800 didapat B-nya sebesar 0,03711. Selanjutnya kita mencari A-nya. Cara cari A-nya itu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X. Maka A-nya 900 dikali dengan 40.680 dikurang dengan 19.000 dikali 1.880 lalu dibagi dengan 10 dikali 40.680 dikurang dengan 19.000 dikali 19.000. Maka A-nya sebesar 892 juta dibagi dengan 45.800 juta dibagi dengan 45.800 maka didapat A-nya sebesar 19,4. Atau cara mudahnya buat cari A-nya itu dengan cara rata-rata Y sama dengan A tambah B dikali dengan rata-rata X. Rata-rata Y-nya tadi kita udah cari sebesar 90 sama dengan A dikali B-nya ini juga udah ketemu yang ini sebesar 0,0711 dikali dengan 1,1900. Maka 90 dikurang dengan 70,6 didapat A-nya sebesar 19,4. Nah, ini samakan A dengan ini. Selesai deh untuk soal nomor 2-nya.